Dan pemirsa, sementara itu Aep yang menurut pernyataan sejumlah kuasa hukum terpidana pernah ditanyai oleh ayah Eki, Rudiana alias yang menjadi saksi kunci kejadian buka suara. Ia menyebut Peggy alias Perong yang ditangkap adalah benar sosok pelaku yang berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Aep adalah warga asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia kembali diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon baru-baru ini. Ia diperiksa seputar DPO terduga pelaku pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, Peggy Setiawan alias Perong. Saat dimintai keterangannya pemirsa di Mapolsek Cikarang Utama, Aep menceritakan Peggy alias Perong berada di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Suzuki warna merah jambu. Pada tahun 2016, Aep juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sama yang para pelaku yang katanya 8 orang ini, mengenal atau gimana? Ya mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama mereka? Nggak pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang benar-benar ada di TKP waktu itu atau gimana? Abang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Diperiksa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Nah, terakhir kan kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh apa yang diberikan informasi ke polisi, itu apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih, Bang? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Nah, kalau sosok si Peggy ini yang baru ketangkap, Bang, yang abang tahu, gimana sih, Bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya? Dia tahu. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu. Gitu, iya, sering nongkrong. Tahu seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu. Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong di situ. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, bener-bener abang lihat ada di lokasi ya, Bang? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Yang udah ketangkap ini 8 orang. Kenapa? Termasuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang kenal kan muka-mukanya? Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Berarti mereka ini anggota geng motor, benar, Bang? Nah, kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya, Pak. Kalau bicara anggota geng motor, mereka nggak kumpul aja gitu. Ya, cuma mereka sering kumpul aja di situ. Pemirsa, Kartini, Ibunda Peggy menjelaskan Peggy Setiawan anaknya memiliki sifat yang baik selama ini sehingga ia meragukan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Kartini berurai air mata saat membeberkan pesan Peggy padanya sesaat setelah penangkapan beberapa waktu yang lalu. Dan berikut keterangan Kartini, Ibunda Peggy saat diwawancarai tim TV One di rumahnya. Bu, mungkin bisa diceritakan, tadi Ibu juga sempat bilang berarti Peggy ini adalah tulang punggung dari keluarga. Lalu sebenarnya seperti apa keseharian dari Peggy ini, Bu?
Ya Peggy itu setiap hari ya mencari nafkah, kerja untuk mengasih uang ke saya. Setiap minggu Peggy kalau kerja dikasih ke saya ada 100, dikasih 100, ada 200, mama kasih 100. Sampai lebaran pun dia lebaran. Ini buat beli beras fitrah ma, ini buat beli baju adik. Tahu dianya sih ada enggak tahu. Kata saya, Acung ada enggak? Ada, udah dia bilang ada aja. Yang penting mas saya tuh ingin ngebahagiain mama dan keluarga. Saya belum pernah ngebahagiain mama dan keluarga gitu sehari-hari. Anaknya ya kata saya sih anaknya pendiam, nurut. Orang anak saya tuh ngerokok enggak, kopi enggak, minum juga enggak. Teman-teman juga pada tahu semua sifatnya Peggy. Makanya ada kejadian kayak gini teman-temannya langsung mau pada bersaksi. Tadi pagi pada nelpon, mas sabar, saya tahu keseharian Peggy, saya sering main sama Peggy. Ya udah iya mama sabar. Nah, udah kayak itu aja teh. Ada nggak sih pas terakhir ketemu sama Peggy ini ada pesan nggak yang disampaikan oleh dari Peggy-nya sendiri ke ibu gitu ketika ketemu? Ketika ketemu tadi di PO di kantor, iya dia pesan, dia tanya bapak dulu, mah bapak di mana? Bapak nggak kesini, mah tolong sampein pesan Peggy ke bapak. Seandainya Peggy di sini tidak ada umur, Peggy minta maaf atas kesalahan Peggy selama ini. Peggy minta ampun kepada bapak. Terus Peggy minta maaf sama mama karena Peggy belum bisa bahagiain mama. Peggy merasa tidak bersalah, tapi Peggy dituduh sebagai pembunuh Vina. Sedangkan Peggy tidak melakukan kejahatan apapun. Mama yang ikhlas kalau Peggy jadi meninggal saat ini juga. Peggy mati syahid karena Peggy difitnah sama orang yang berduit. Peggy rela dan Peggy ridho, semoga nanti Peggy masuk surga. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya pulang dari Bandung, sampai di perjalanan tanya sama ibu, nangis terus. Saya nggak pernah berhenti. Dikasih makan sama ibu, saya nggak makan sampai sekarang. Ada nggak doa yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan untuk Peggy jika Peggy melihat hal ini, Bu? Jika Peggy melihat, doa mama selalu menyertai anak mama. Kasih ibu sepanjang masa, tidak pernah terputus. Walaupun mama bodoh, tidak mengerti apa-apa, mama akan perjuangkan kebebasan Peggy sampai titik darah mama penghabisan. Itu doa mama, semoga Peggy bebas. Peggy yang kuat, yang tabah. Seandainya Peggy di sana disiksa juga harus kuat, harus tabah. Seandainya Peggy terjadi apa-apa, harus kuat karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Pemirsa, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, mengapresiasi penangkapan Peggy alias Peron yang selama 8 tahun buron. Hotman berharap ada titik terang keberadaan buron lain setelah penangkapan Peggy. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar, baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini.